Bab 1501, Mata Kematian. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Namun, kali ini, itu bukan mata reinkarnasi, melainkan mata kematian. Mata kematian. Begitu melihatnya, Bai Ming langsung berseru. Mata kematian ini juga merupakan mata langka di dunia. Konon, seluruh reinkarnasi itu satu, dan aku tidak menyangka akan muncul di sini. Kenapa? Yang paling mengejutkan adalah Ye Xuan. Ketiga mata reinkarnasi dari reinkarnasi kota, reinkarnasi, dan reinkarnasi rubah itu sama, dan mata kematian ini diperkirakan sama. Namun, dia merasakan mata kematian ini, aku pernah melihatnya. Itu benar, itu yang kulihat di tanah orang mati, Ye Xuan yakin. Pembunuhan mendadak, dari hati Ye Xuan. Ye Xuan teringat bahwa pemandangan yang hampir musnah oleh mata kematian pada hari itu, jika bukan naga mini, dia mungkin akan digantung. Namun, mata kematian terakhir hanya setelah kematian Raja Abadi. Sekarang mata kematian ini telah muncul lagi. Untuk apa? Ketika dia terkejut, sosok kematian tiba-tiba mengembun menjadi sosok. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan kemeja putih susu. Aku tidak menyangka seseorang akan membantumu membuka segel. Wanita itu perlahan membuka mulutnya dan matanya tertuju pada tubuh kerangka itu. Setelah melihat wanita berkulit putih ini, Raja Kerangka itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak keras. Wanita ini menyegel Qi Yue selama ribuan tahun. Ye Xuan juga tiba-tiba menjawab, tetapi itu benar-benar jalan yang sempit, musuh Raja Tulang, bahkan seperti dia, ini benar. Membunuh satu orang dan memahami dua dendam. Aku telah memberimu ribuan tahun untuk mempertimbangkan waktu. Setelah ribuan tahun, kekuatanmu telah mundur, tetapi amarahmu bahkan lebih besar. Qi Xuanyu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, sekarang aku memiliki mata kematian. Selama kamu mengikutiku, kamu tidak akan mati, dan mencapai alam yang tidak dapat kamu pikirkan. Hei, Raja Tulang tidak dapat memakan set ini, dan sekali lagi meraung. Meskipun Qi Xuanyu tidak tahu apa yang dia katakan, dia tahu bahwa dia menolak dan melanjutkan, ketidaktahuan, jika memang begitu, maka kamu akan tinggal selama ribuan tahun. Setelah semua, penutup lempengan batu tiba-tiba terbang, dan Raja Sakral juga dipaksa untuk menekan kembali ke dalam sarkofagus. Setelah melihatnya, Ye Xuan segera memikirkan sebuah gerakan dan langsung menerima Raja Sakral di ruang penanaman. Lelucon, tulang rusuk sekarang adalah anak buahnya, bisakah kamu disegel lagi? Hilangnya Raja Kerangka membuat Qi Xuanyu terkejut. Saat berikutnya, ada tekanan kuat, yang dikenakan pada Ye Xuan dan yang lainnya, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kuat, terlalu kuat, Ye Xuan menggertakkan giginya, perasaan ini telah dialaminya beberapa kali. Terakhir kali, itu ditekan oleh Ye Wen, menyebabkannya meledakkan matanya dan menghancurkan dua avatar. Sulit untuk dilakukan, kali ini Anda harus mengulangi kesalahan yang sama. Namun, bahkan jika Anda kehilangan dua avatar, ada baiknya untuk menyelamatkan Raja Kalajengking. Siapa yang punya cara? Siapa yang bisa membuat tulang-tulang kerangka menghilang di bawah mataku? Mata Qi Xuanyu melirik ke sekeliling dan menatap Ye Xuan dan yang lainnya. Orang-orang ini hanya level mati, dan di matanya semua adalah semut. Bai Ming tahu bahwa Qi Xuanyu tidak menyebalkan, dan buru-buru berkata, Bai Ming yang lebih muda, orang-orang Baihu Villa Baijia, tidak tahu apa yang dikatakan para pendahulu. Hilangnya Raja Kerangka, dia tahu bahwa ada hubungan dengan Ye Xuan, tetapi Ye Xuan terkait dengan reinkarnasi rubah. Qi Xuanyu ini lebih kuat, tetapi juga lebih kuat dari rubah reinkarnasi. Villa Gunung 100 rubah, hei, aku tidak melanggar aturan medan perang yang mati, bahkan jika mereka membunuhmu, mereka tidak dapat mengaturku. Qi Xuanyu tidak puas dengan Bai Ming mengeluarkan Villa Baihu untuk menekannya. Setelah menangis dingin, tubuh Bai Ming mulai membusuk, hanya menyisakan setengah dari tubuh dalam sekejap mata. Meskipun Bai Ming adalah Suanjing 7 yang mematikan, tetapi di depan Qi Xuanyu adalah terak, tubuh gas misterius ditekan, tidak dapat dipulihkan. Namun, Qi Xuanyu tampaknya tidak ingin memprovokasi Gedung Putih, tetapi tidak ingin memprovokasi Villa Baihu, jadi itu adalah belas kasihannya, jika tidak, Bai Ming mungkin telah berubah menjadi ketiadaan. Katakan, siapa itu? Qi Xuanyu menghela nafas. Raja Tulang adalah apa yang selalu ingin dijinakkannya. Dia akan datang sekali setiap 100 tahun, tetapi setiap kali dia gagal.
Pembangunan ruang pemakaman ini sebenarnya hanya mainan untuk Raja Suci. Siapapun yang datang akan dibunuh oleh Raja Kalajengking. Begitu Raja Tengkorak itu menghancurkan segelnya, dia juga akan tahu, dan kemudian menyegelnya kembali, memotong kesombongan Raja Tengkorak itu. Sekarang, Raja Tulang itu telah menghilang di bawah mata tuannya, yang merupakan pertama kalinya dalam ribuan tahun. Meskipun Yesuan membenci Qi Xuanyu, dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki kekuatan sekarang. Jika dia goyah dengan gegabah, dia harus menanggung risiko dihancurkan. Hei, jika kamu tidak mengatakannya, maka matilah satu persatu. Qi Xuanyu dingin. Kemudian, tubuh Yesuan dan yang lainnya mulai membusuk. Para pendahulu selamat, aku tidak tahu. Song Qingsing buru-buru berteriak. Namun, Qi Xuanyu tidak dapat memakan set ini, karena aku tidak tahu, lalu mengeluarkannya. Ini aku. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak. Qi Xuanyu menoleh dan melihat bahwa dia sedang berbicara tentang seorang lelaki tua botak, yaitu pohon tua. Apakah itu kamu? Di mana dia mendapatkannya? Qi Xuanyu berkata dengan nada bertanya. Aku memiliki kekuatan magis ruang, tetapi aku tidak ingin memberitahumu, ada semacam yang membunuhku. Pohon tua itu menjawab, dia bersusah payah untuk dirinya sendiri, bagaimanapun juga, dia tidak mati. Meskipun mata kematian ini dapat membunuh orang, diperkirakan dia tidak dapat menahannya. Yesuan ada di sini sekarang, tetapi dia tidak takut. Kamu ingin mati. Qi Xuanyu sangat marah sehingga dia langsung membuat pohon itu tua dan hanya memiliki setengah dari tubuhnya yang tersisa. Namun, saat berikutnya, dia terkejut, karena dia melihat bahwa tubuh tua pohon itu benar-benar pulih saat membusuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas menekan aroma tubuh manusia di tempat itu. Bagaimana itu bisa dipulihkan? Saat berikutnya, dia menemukan, pohon itu tidak dipulihkan dengan gas suci, tetapi energi aneh lainnya. Namun, dia hanya tahu bahwa pohon itu tidak dipulihkan dengan temperamen kehidupan, dan tidak tahu apa energinya. Agak toleran, karena kamu tidak mengatakannya, maka, Qi Xuanyu baru saja mengatakan setengahnya, dan tiba-tiba melihat bahwa tubuh Yesuan sebenarnya sudah lengkap. Melihat bahwa Qi Xuanyu sedang memperhatikan tubuhnya, tubuh Yesuan tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya ini merepotkan, namun, itu bukan masalah, karena kecepatan pemulihan darah Phoenix mayat hidup Yesuan, sebanding dengan kecepatan pembusukan. Bagaimana kamu bisa menolak keinginanku untuk mati? Qi Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan urusanmu. Yesuan tidak mengatakan apa-apa, langsung terbuka, apa katamu? Mata Qi Xuanyu membelalak, seolah-olah dia salah paham dengan jenderal itu, Xuanjing 6 yang sudah mati, bahkan berani menikahinya, ini mencari kematian. Namun, dalam kondisinya saat ini, dengan kematian tidak dapat membunuh Yesuan. Hahaha, tidak dapat membunuhku. Kamu adalah Kalajengking Bao, Raja Kerangka disembunyikan olehku, kamu menggigitku. Setelah Yesuan menemukan ini, dia langsung berteriak. Bai Ming dan yang lainnya di belakangnya terkejut. Layak menjadi rubah yang tahu rubah reinkarnasi. Tetap saja, Qi Xuanyu berkedip, tetapi dia melihat bahwa dia masih tidak dapat membantu Yesuan. Tangan dan jari-jarinya menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia pulih. Berapa kecepatan pemulihannya? Pohon tua itu memiliki darah orang mati, dan Yesuan juga memiliki darah mayat hidup. Selain itu, Yesuan juga memiliki darah unicorn dan unicorn. Jangan lupa, kilin yang menyebalkan adalah gabungan dari mata kemuliaan dan mata kehancuran, dan mata kemuliaan memiliki peningkatan kerusakan pada makhluk kematian, jadi kecepatan pembusukan tubuh Yesuan jauh lebih lambat daripada pohon. Pohon itu selalu baik-baik saja, bagaimana dia bisa memiliki sesuatu? Siapa kamu? Qi Xuanyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kamu menebak? Jika kamu menebaknya, aku akan memanggil Raja Kerangka. Yesuan mengernyit, orang kecil itu ambisius. Pihak lain tidak dapat membantunya, apa yang dia takutkan? Lelucon, anak baik dengan gigi tajam, apakah kamu tahu siapa aku? Kata Qi Xuanyu. Kamu menebak lagi. Yesuan tersenyum. Suara itu jatuh, tidak menunggu Qi Xuanyu berbicara. Bai Ming di belakang Yesuan menjelaskan, salah satu dari 3 hegemon medan perang yang mati, penguasa jurang kematian. Aku tidak menyangka kau mengenalku, tetapi kau mengatakan itu salah. Aku adalah pemain terkuat di medan perang yang mati. 2 orang lainnya sama sekali tidak bisa bertarung denganku.
Kiswanyu bangga dengan dunia, berkata, selama aku tidak melanggar aturan medan perang yang mati, kau tidak bisa mengaturku. Ini masalahnya, tetapi bagaimanapun juga aku adalah keluarga kulit putih. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau tidak terkalahkan di kelas yang sama? Jangan katakan Baihuvila, hanya orang kulit putih yang keluar sendiri dapat dengan mudah membunuhmu. Kau ini adalah ranah 3 kali lipat dari putaran, jika itu ke medan perang pelari, itu sia-sia. Bai Ming tiba-tiba mencibir. Baihu Mountain Villa dibangun oleh ratusan rubah. Belum lagi orang-orang yang kuat dan mati, ada juga banyak orang yang telah memutar roda. Kiswanyu ini hanya roda 3 rotasi, dan hanya dapat didominasi oleh medan perang yang mematikan di mana batas atasnya adalah 3 kematian. Ke medan perang pelari, ada pejalan kaki di jalan, yang memiliki kekuatan untuk menghapusnya. Tentu saja, ini bukan intinya. Intinya adalah ada juga banyak jenius di Rumah Putih. Mereka menghadapi Kiswanyu, yang memiliki mata kematian, dan mereka sama sekali tidak takut. Selain itu, ada juga banyak orang yang memiliki giliran kuat ke Rumah Putih. Mereka secara acak mengirim 10 putaran peluru, dan Kiswanyu akan mati. Setelah Kiswanyu mendengar kata-kata Bai Ming, dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dia hidup dalam beberapa tahun terakhir, dan untuk pertama kalinya, beberapa orang mengatakan bahwa dia sia-sia. Apa yang kamu lakukan? Meskipun ada peraturan di medan perang yang mati, tetapi aku masih dapat mengirim 10 pemain 3 pemain yang kuat, belum lagi 10, satu yang mungkin tidak kamu kalahkan, bagaimana kamu mengatakan sia-sia? Bai Ming melanjutkan ironi. Yesuan di depan juga merupakan lidah, ada latar belakang yang kuat yang baik, bahkan yang kuat dapat malu, benar-benar iri. Oke. Sangat bagus, meskipun aku tidak bisa menggerakkanmu, tetapi semut-semut ini tidak selalu bisa menjadi Baihuvilamu. Setelah Kiswanyu selesai berbicara, fajar kembali bersinar, dan keduanya saling membunuh. Setelah mendengar ini, wajah Yesuan dan Bai Ming berubah drastis. Di bawah eksplorasi roh, mereka merasakan tubuh Song Qingsing dan yang lainnya hancur dengan cepat. Para pendahulu, maafkan aku. Song Qingsing buru-buru memohon belas kasihan. Berhenti. Bai Ming dan Yesuan hampir berhenti pada saat yang bersamaan. Sayang sekali Kiswanyu sekarang marah. Yesuan dan pohon itu sudah tua, tetapi dia tidak bisa menahan proyeksi. Bai Ming memiliki latar belakang yang dalam dan dia tidak bisa bergerak. Adapun 3 orang Song Qingsing, apakah dia masih tidak bisa bergerak? Dalam sekejap, 3 orang Song Qingsing hancur oleh keinginannya untuk mati, dan mereka menghilang ke dalam kehampaan. Ini adalah hasil dari membuatnya marah. Meskipun dia takut pada Baihuvila, dia tidak tanpa amarah. Jika dia tidak membunuh beberapa orang untuk melampiaskan amarahnya, gas ini akan selalu ada di hatinya. Yesuan merasakan napas ketiga orang Song Qingsing menghilang, dan segera berteriak, "Anggaran, Sigung, kau memiliki semacam dorongan padaku." Kiswanyu mendengus dan berkata, "Baiklah, aku akan menekanmu di sini. Ketika kau tertangkap di depanku, aku berharap mulutku akan sekeras sekarang." Ketika suara itu jatuh, dewanya telah mengirim orang ke sini, siap untuk mengambil kembali Yesuan dan yang lainnya. Tidak bagus. Wajah Yesuan berubah drastis. Tampaknya kali ini benar-benar merepotkan. Dia berpikir bahwa Kiswanyu akan menyerah setelah mengetahui mengapa dia tidak dapat membantu mereka. Karena kau ingin melakukan ini, bersiaplah untuk dihancurkan. Bai Ming berkata dengan nada mengancam. Masalah ini, kamu tidak perlu repot-repot mengkhawatirkannya. Kiswanyu terus bersikap dingin. Meskipun dia hanya beroda 3, dia juga seekor semut di mata mereka yang kuat. Namun, tidak ada yang bisa mengancamnya di medan perang yang mati ini. Namun, pada saat ini, tiba-tiba sebuah napas menyebar. Yesuan dan yang lainnya melihat ke mata itu dan menemukan bahwa ada bola mata besar lainnya, dan satu mata kematian Kiswanyu ini ada di sana. Ini adalah mata Vientin. Yesuan mengenalinya sekilas. Mata besar ini adalah salah satu mata Vientin yang dilihatnya pada hari yang sama. Pada hari yang sama, ada seorang pria beroda 3 yang kuat yang mati di medan perang Xuanjing dan kemudian membunuhnya dengan mata Vientin. Saya tidak tahu apakah itu orang yang sama. Dengan munculnya mata Vientin, sosok Kiswanyu tidak bisa menahan gemetar. Bagaimana hantu ini muncul? Apakah itu kamu? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melanggar aturan medan perang yang mati. Teriak Kiswanyu. Kemudian,
Saat melihat Vientine, ada bayangan seorang pria parubaya. Kau benar-benar tidak melanggarnya, tetapi kau ingin memulai dengan orang-orang di Baihu Villaku. Tidak bisakah aku membuat pandangan buta seperti itu? Pria parubaya itu tampak meremehkan dan berkata, bahkan dua manajer lainnya takut, di mana kau berani? Gulingkan, suara pria parubaya itu belum jatuh, dan mata kematian itu langsung menghilang di antara langit dan bumi. Sombong, namun, pria parubaya ini memiliki kekuatan hegemonik, dan distrik itu juga berani berteriak di depannya, dan dia benar-benar mencari kematian. Ye Xuan terkejut, dan dia masih menekan Qi Xuanyu, yang hendak bernapas. Dia langsung disapu bersih oleh orang-orang parubaya. Adegan ini tiba-tiba datang, mereka belum kembali kepada Tuhan. Dengan menghilangnya mata kematian, tekanan pada tiga orang Ye Xuan menghilang dan aksinya dilanjutkan. Terima kasih atas para pendahulumu. Ye Xuan dan Bai Ming berkata dengan cepat. Tidak masalah. Pria parubaya ini baru saja mengucapkan dua kata ini, lalu menghilang bersama tatapan mata Vientine. Makam Xuanyu ini, hanya tersisa 3 orang. Hei, tuan rumah memicu misi balas. Dendam, bunuh Qi Xuanyu, terima. Hei, tuan rumah memicu misi balas dendam, bunuh Qi Xuanyu, terima. Sistem ini memicu suara, tetapi membuat Ye Xuan terkejut. Dia ingat bahwa misi balas dendam terakhir adalah membunuh Mo Xuei. Aku tidak menyangka akan begitu lama. Terima. Ye Xuan tidak berkata apa-apa, mengambil misi balas dendam. Hadiah untuk misi balas dendam ini tidak ditampilkan, dan deskripsi akan berubah dengan faktor-faktor tertentu, seperti kecepatan penyelesaian tugas. Sebenarnya, Ye Xuan Fang mencoba memberitahu Qi Xuanyu sebuah fakta, yaitu saudara laki-laki Qi Xuan, Qi Tianrui. Qi Xuanyu itu tidak akan mengira bahwa saudaranya telah menemukan makam ini, dan tidak akan mengira bahwa saudaranya telah meninggal. Mayat yang dibakar menjadi abu di utara istana sebenarnya adalah Qi Tianrui. Sayang sekali bahwa mata kematian Qi Xuanyu langsung dikalahkan. Ye Xuan tidak punya waktu untuk mengatakannya. Jadi, Ye Xuan memutuskan untuk menunggu sampai waktu berikutnya untuk melihat Qi Xuanyu. Aku tidak tahu, ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Qi Xuanyu saat itu. Silakan bicara. Setelah menerima misi balas dendam, Ye Xuan tidak berkata apa-apa, langsung menerobos kehampaan, meninggalkan bulan tua dan Ming Putih untuk meninggalkan makam Xuanyu. Meskipun mata kematian dan Qi Xuanyu telah dikalahkan oleh orang-orang setengah baya yang misterius, untuk mencegahnya, Ye Xuan tetap pergi lebih dulu. Qi Xuanyu itu sangat kuat sehingga mustahil untuk mengejarnya lagi. Bagaimanapun, dia muncul karena segel Raja Kerangka dilepaskan. Setelah keamanan, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa pendahulunya. Bai Ming menjawab, pendahulunya adalah manajer Baihu Villa yang ditunjuk untuk mengelola medan perang yang mati. Dia memantau seluruh medan perang yang mati melalui mata Vientine. Jika seseorang melanggar aturan, itu akan langsung dilenyapkan. Ternyata masih ada 2 manajer, siapa yang merupakan reinkarnasi dan reinkarnasi kota. Ye Xuan bertanya lagi, ya, 2 lainnya juga memiliki mata Vientine. Mata Vientine ini adalah kelopak mata yang relatif umum. Bai Ming mengangguk. Memang, mata Vientine ini sangat umum. Ye Xuan bertemu dengan 2 pasang mata dalam perjalanan untuk mengejar saudara perempuan kembar Xuan Ming. Mata kematian juga langka. Dikatakan bahwa penguasa jurang kematian diperoleh dari binatang buas yang mati. Adapun mata reinkarnasi, tampaknya reinkarnasi penguasa diperoleh setelah membunuh binatang buas surgawi. Tertarik pada Ye Xuan, dan melanjutkan. Mendengar ini, Ye Xuan sedikit terkejut, apa, lalu reinkarnasi ke pemilik kota. Lalu pemilikmu dan reinkarnasi, tuan kita adalah rubah reinkarnasi, dan mata reinkarnasi itu mandiri. Mengenai reinkarnasi yang muncul hampir 2 dekade lalu, aku tidak tahu dari mana reinkarnasinya akan datang, tetapi rumor dunia mengatakan reinkarnasi Sayadaw juga mandiri, jadi dia memiliki kemampuan reinkarnasi Superman. Bai Ming menjawab, mata reinkarnasi yang diperoleh dengan berburu binatang buas alam secara alami lebih rendah daripada mata reinkarnasi yang dipadatkannya. Ini tidak sulit untuk dipahami. Oleh karena itu, reinkarnasi dari reinkarnasi dan reinkarnasi rubah berada pada level yang sama, dan reinkarnasi terutama sedikit lebih buruk. Reinkarnasi, mata Ye Xuan sedikit tertegun. Ketika reinkarnasi pertama mata muncul, dasar cakram hidup dan mati di ruang tanam tiba-tiba bergetar hebat. Dalam reinkarnasi,
ketika Yesuan hanya berada di tempat yang berumur panjang, dan setelah reinkarnasi muncul, dasar lempeng hidup dan mati di Gunung Api Merah tiba-tiba tergali. Sulit untuk menjadi benar, saat putaran orang yang kembali ini muncul, dan saat mata Xuan Ming bereinkarnasi dengan hidup dan mati. Hampir, mata Yesuan tiba-tiba menyala. Sulit untuk dilakukan, reinkarnasi ini adalah cakram hidup dan mati. Jadi, dia muncul 2 kali, dan dasar cakram hidup dan mati telah berubah. Namun, cakram hidup dan mati hanyalah alat langit. Beberapa perangkat surgawi tampaknya dilahirkan dengan roh. Reinkarnasi ini mungkin hidup dan mati. Setelah reinkarnasi Xuan Ming, itu adalah tubuh fisik, dan kemudian pergi. Yesuan mengikuti ide itu dan menemukan bahwa itu benar-benar mungkin. Namun, putaran orang yang kembali ini adalah salah satu dari 3 raksasa dalam reinkarnasi. Itu bukan sesuatu yang sekarang dapat dia capai, dan dia tidak memiliki permusuhan dengannya. Masalah ini akan dibahas setelah melihat reinkarnasi di masa depan. Saat ini, kamu masih harus membalas dendam terlebih dahulu. Mata kematian, Qi Xuanyu. Bai Ming, kali ini, aku akan melaporkannya sendiri, aku akan pergi dulu. Yesuan berkata kepada Bai Ming di sebelahnya. Baiklah, harap berhati-hati. Bai Ming tidak banyak bertanya, hanya dengan hormat mengepalkan tinjunya. Bos rumah lelang juga ingin melapor, tetapi Qi Xuanyu bukanlah orang yang bisa dia lawan sekarang, jadi dia hanya bisa mengutamakannya. Kemudian, Yesuan langsung pergi. Karena kamu ingin membalas dendam, kamu harus pergi ke utara, karena Qi Xuanyu berada di tempat reinkarnasi. Kali ini, Yesuan akan memasuki kamp musuh untuk membunuh. Di antara piala Fang Cai, dia mendapat peta dan ada susunan transmisi di utara kota Tianluo, yang dapat dikirim ke tepi kamp. Tempat ini disebut kota Lingqi, dan susunan transmisi berada di dekat Lingqi. Namun, mahal untuk menggunakan susunan transmisi ini. Saat ini, Yesuan mulai terburu-buru. Sekarang setelah dia menaklukkan Raja Tengkorak, dia langsung membiarkan Raja Tengkorak dan Megatron pergi berburu binatang Tongtian, yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan memulihkan keterampilan unicorn, dan meningkatkan peningkatan elegi jiwa. Untuk menyelesaikan kontrak dengan Raja Kerangka ini, dia menghabiskan sedikit waktu menelan, dan sekarang hanya ada 2 poin untuk ditelan. Oleh karena itu, dia berharap tidak menemukan kesempatan lain untuk meningkatkan nilai pembunuhan ke batas atas. Kalau tidak, hanya di tahun monyet Anda dapat berkumpul ke titik menelan 9 poin, dan kemudian menggabungkan 2 darah pertempuran. Kota Lingqi ini, jaraknya cukup jauh dari kota Tianluo, tetapi Yesuan sekarang sudah mati 6 kali, menggunakan langkah bayangan dan bonus kelincahan, dia hanya butuh waktu sehari untuk sampai di sana. Pada hari ini, Megatron, tulang rusuk, dan pohon menghancurkan banyak binatang Tongtian, dan nilai pembunuhan Yesuan meningkat pesat. Namun, keterampilan nyanyian jiwa dari jiwa Raja Sakral hanya meningkat 1 dari 10.000. Peningkatannya, 1 dari 10.000 sehari, 10 hari sebelum 1/1000, 100 hari dapat meningkat 1%. Meskipun elegi jiwa ini adalah keterampilan magis, itu masih memiliki sedikit efek di awal. Selain itu, elegi jiwa ini akan berubah dengan perubahan level Raja Sakral dan Yesuan. Jika Raja Sakral dipromosikan ke 7 level kematian, maka panen 1 hari mungkin hanya 1 dari 100.000. Sederhananya, alam telah meningkat, dan perlu untuk membunuh yang lebih kuat. Untungnya, mereka hanya membunuh binatang buas hari ini. Jika mereka menghadapi kekuatan keluarga yang tidak berpikiran terbuka, maka jiwa-jiwa akan meningkat dengan cepat. Jiwa-jiwa ini dapat ditumpangkan tanpa batas, dan dapat tumbuh hingga 100%, 200% atau bahkan 1% di masa mendatang. Raja Sakral hanyalah hewan peliharaan di langit. Yesuan berpikir bahwa meskipun kontrak itu menelan biaya 3 poin, itu pasti sepadan. Setelah mengatakan itu, Yesuan telah tiba di kota Lingqi, maka langkah selanjutnya adalah menemukan susunan transmisi dan kemudian memindahkannya ke tepi kamp. Pergilah, tulang rusuk mengikutiku ke jalan dan terpaksa pergi. Ketika Yesuan memasuki kota Lingqi, dia menggunakan mata kehampaan untuk memanggil Raja Kerangka dan Megatron. Baju besi setinggi 2 meter itu dipersenjatai dengan pedang kokoh sepanjang 3 meter. Gaya ini ada di jalan, dan tingkat pengembaliannya sangat tinggi. Tentu saja, Yesuan, yang berjalan di depan Raja Kerangka, adalah yang menarik perhatian. Ada beberapa prajurit bermata tajam yang mengenalinya dan berseru,
palung itu sebenarnya adalah Raja Binatang Buas dan Raja Tulang yang langka. Siapa orang itu? Bahkan menjinakkan Raja Kerangka. Ketika kata-kata itu keluar, semua orang di sekitar mereka terkejut. Raja Suci, ini adalah binatang langka dan langka yang telah sulit selama ribuan tahun. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Saya belum pernah mendengar Raja Suci mana yang menyerah dalam sejarah. Pemuda itu baru saja mati 6, dan apa kemampuan untuk menjinakkan raja yang sudah mati. Hei, lihat penampilannya yang bergoyang, mungkin ada masalah besar, seharusnya para tetua keluarga membantunya menyerah, atau dikirim untuk melindunginya. Menjaga, bukankah lelaki tua botak itu seorang penjaga? Raja Suci ini tampaknya dapat maju, selama dia mendapatkan tulang putih, dikatakan bahwa dia dapat dipromosikan menjadi kaisar yang jahat. Hanya bercanda, apa tulang giok emas, ini adalah sesuatu untuk membuat perangkat tingkat 8. Ya, bagaimana Raja Kerangka ini berbeda dari rumor, baju besinya yang berbatu memiliki kilau seperti itu, apakah itu pernah berubah? Dikatakan bahwa Raja Tulang Sakral muncul ribuan tahun yang lalu. Itu adalah puncak Suanjing yang mematikan. Itu begitu besar sehingga banyak kekuatan ingin menyerahkannya, dan bahkan yang terkuat yang telah memutar roda telah datang, tetapi tidak ada yang berhasil. Raja Sakral dapat dikatakan berada di mana harus pergi, dan menyebutkan namanya menakutkan, dan akhirnya saya tidak tahu mengapa itu menghilang. Orang-orang di sekitar saya benar-benar berpengetahuan luas. Dalam perjalanan, Yesuan mendengar banyak hal menarik. Saya tidak menyangka Raja Tulang bisa maju, itu benar-benar bagus. Yesuan melirik sekilas. Jika Anda ingin maju menjadi kaisar hantu, Anda dapat memurnikan tulang putih dan batu giok emas. Pada saat itu, Raja Kerangka akan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, salah satu tulang jalan yang ribuan tahun yang lalu sebenarnya adalah tulang rusuk yang baru saja diserahkan Yesuan. Namun, karena tulang rusuk menjadi adik Megatron, wilayah itu jatuh ke ketujuh yang mati, jadi tidak ada yang menghubungkannya dengan Raja Tulang Buas ribuan tahun yang lalu. Yesuan datang ke depan kota utama kota Lingki di bawah mata semua orang. Setelah penjaga dari beberapa pejabat pemerintah kota melihatnya, mereka hampir tidak takut kencing. Nima, ternyata adalah Raja Tulang. Gerbang, Tuan, apakah ada sesuatu? Kapten Dewa 7 orang kuat dari Suanjing yang mati menyambutnya, dan beberapa bertanya dengan cara kosong. Pada saat yang sama, tatapannya tidak bisa tidak bergegas ke Raja Suci. Mata Raja Kalajengking tampak seperti api hantu, dan kapten penjaga buru-buru mendapatkan kembali tatapannya. Aku tidak berani melihat lagi. Aku ingin menggunakan susunan transmisi, tolong beritahu aku juga. Yesuan langsung menjawab, bagus, bagus, aku akan bertanya kepada manajer umum. Kapten Dewa mengangguk, dan setelah menelan ludah, dia berbalik dan memasuki pemerintahan kota. Dia sudah mati dan Suanjing 7 berat, Yesuan adalah Suanjing 6 yang mematikan, tetapi dengan Raja Tulang 7 berat Suanjing yang sudah mati dan orang tua Suanjing 8 yang sudah mati melindungi Ye Suan, tentu saja akan menjadi hal yang besar. Pertempuran semacam ini, dia tidak bisa goyah. Di belakang Yesuan, ada banyak orang yang datang untuk menonton drama dan menyembah tulang-tulang. Ketika saya mendengar bahwa Yesuan ingin meminjam susunan transmisi, saya segera mengerti bahwa dia akan pergi ke utara untuk berlatih. Itu bukan kebetulan, itu sudah hancur beberapa hari sebelum transmisi. Saya khawatir saya harus menunggu beberapa saat. Ya, beberapa waktu lalu, orang kuat yang meninggal di puncak Suanjing menyelinap masuk, merusak susunan transmisi, dan kemudian hanyut, sehingga pemilik kota akan meniup janggutnya. Pasti ada orang dari utara. Kerumunan itu berbisik-bisik. Namun, Yesuan terdengar. Apa? Susunan transmisi hancur dan masih diperbaiki. Yesuan sedikit tidak berdaya, dan semua hal baik ini dipukul olehnya. Mungkinkah dia harus bergegas? Meskipun kecepatannya cepat, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk sampai ke tepi kam, yang terlalu boros. Segera, ada seorang lelaki tua yang sudah mati yang keluar dari kematian. Dia mendengar tentang Raja Suci, dan beberapa tidak mempercayainya. Dia harus mempercayainya setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Halo, lelaki tua itu adalah kepala pemerintahan kota. Saya mendengar bahwa Anda ingin meminjam susunan transmisi. Tanya lelaki tua itu. Ya, tetapi saya juga mendengar bahwa susunan transmisi hancur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya?
Ye Xuan mengangguk. Orang tua itu berhenti sejenak dan melanjutkan, penguasa pertempuran di kota utama kota kita sudah diperbaiki. Diperkirakan akan memakan waktu 2 hari. Jika Anda ingin menggunakan susunan transmisi, Anda dapat tinggal di pemerintahan kota. Terima kasih atas kebaikan Anda, tetapi saya akan kembali dalam 2 hari. Ye Xuan langsung menolak. Biarkan dia tinggal di sana selama 2 hari, itu terlalu boros, tetapi dia akan menggunakannya dalam 2 hari ini. Orang tua itu tidak menahan, jadi dia melihat Ye Xuan pergi, tetapi matanya lebih tertuju pada tulang-tulang raja. Pada saat ini, alisnya terangkat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berbalik dan memasuki pemerintahan kota. Ini adalah Raja Kerangka, apakah itu? Orang tua itu memikirkan kemungkinan yang mengerikan, langsung menemukan kota Lingqicheng. Manajer umum, mengapa begitu terburu-buru? Pemilik kota Lingqi sedang dalam proses menangani urusan. Setelah melihat ekspresi cemas di wajah kepala pemerintahan kota, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pemilik kota, hanya satu orang yang datang keluar, ingin meminjam susunan transmisi, kata kepala pemerintahan kota. Susunan transmisi tidak sedang diperbaiki. Bagaimana saya bisa melaporkannya kepada saya? Pemilik kota Lingqi sangat terkejut. Dia harus berurusan dengan banyak hal setiap hari. Jika masalah sekecil itu dilaporkan, dia akan kesal. Tidak, pemilik kota, yang terpenting adalah di belakang orang itu, diikuti oleh Raja Tulang yang mematikan dari 7 Raja Tulang. Kepala pemerintahan kota dengan jujur mengatakan hal-hal yang berbakat. Apa? Raja Tulang. Pemilik kota Lingqi terkejut. Raja Suci, ini adalah binatang surgawi yang langka, dengan kekuatan tempur yang unggul. Ribuan tahun yang lalu, ada Raja Tulang, dan bahkan negara adik kuasa yang memutar roda tidak dapat menahannya. Tidak hanya itu, tetapi Raja Tulang adalah yang terkuat untuk membunuh roda. Yang paling penting adalah bahwa nenek moyang keluarga Simen dari pemerintah kota mencoba menyerahkan Raja Tulang ribuan tahun yang lalu, tetapi kemudian mati di bawah pedang Raja Tengkorak. Anda harus tahu bahwa leluhur keluarga Simen sedang memutar roda, dan orang sekuat itu mati di tangan Raja Suci dari puncak 9 kali lipat Xuanjing yang mati. Dapat dilihat betapa kuatnya Raja Suci itu. Selain itu, ada lebih dari 1 orang yang mati di bawah tangan Raja Tengkorak. Dari mana orang itu berasal? Apakah Raja Tulang diserahkan? Tanya penguasa barat. Orang itu baru saja mati 6 dimensi, tetapi ada penjaga yang memiliki lingkungan yang mematikan. Saya tidak tahu apa itu. Adapun Raja Tulang, menurut pendapat saya, itu seharusnya diserahkan oleh orang itu. Kepala pemerintahan kota menjawab. Petik 2. Apakah Anda menyerah atau tidak? Kirim seseorang untuk mengikuti dan berikan saya identitas pihak lain. Ketika pemilik kota Lingqi selesai, dia siap untuk membiarkan master melacak. Pada saat ini, kepala pemerintahan kota tiba-tiba mengeluarkan potret dari cincin Qian Kun dan menyerahkannya kepada pemilik kota Lingqi. Dia berkata, pemilik kota, saya menemukan bahwa Raja Tengkorak, dan yang ada di potret ini, agak mirip. Pemilik kota Lingqi berjongkok. Dia tanpa sadar melirik potret itu dan menemukan bahwa itu adalah orang yang membunuh leluhur keluarga Simen, yang ada ribuan tahun yang lalu. Sekarang, kepala pemerintahan kota mengatakan bahwa yang dilihatnya sangat mirip dengan potret itu. Bagaimana ini mungkin? Apakah Anda salah melihatnya? Raja Suci itu adalah puncak kematian, dan sekarang hanya 7 yang mati. Kota Lingqi menduga, kerangka-kerangka itu bukan makhluk lain. Tidak mungkin bagi kekuatannya untuk mundur selama ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tingkat rotasi. Mati ke-7. Tidak mungkin. Ini, saya mungkin salah. Kepala pemerintahan kota mengambil alih potret itu. Anda sibuk. Ketika penguasa kota barat selesai, dia pergi. Kemudian, dia langsung mengirim 3 tuan untuk mengikuti Ye Xuan, pertama-tama menyelidiki latar belakang Ye Xuan. Jika Ye Xuan memiliki latar belakang, maka rencanakan lagi. Jika Ye Xuan tidak memiliki latar belakang, hanya seekor bangau awan liar, maka dia akan membunuh Ye Xuan, dan kemudian merebut kembali Raja Kerangka itu. Ketiga faksi ini keluar untuk mengikuti tuan-tuan Ye Xuan dari pemerintahan kota, tetapi mereka semua termasuk dalam level kematian tingkat 9. Menurut pandangan mereka, jangan melacaknya. Tidak masalah untuk menangkap Ye Xuan. Saat ini, Ye Xuan berada di barat Lingqi dengan beberapa orang yang sedang bersantai, meskipun dia ingin keluar untuk membunuh monster yang ditingkatkan, tetapi itu tidak begitu mendesak. Namun,
Setelah dia berbelanja sebentar, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Ada 3 orang kuat dan mati yang sudah mati dan dia mengikutinya. Bagaimana dengan Raja Tulang yang bergegas? Mata Yesuan tertegun dan tiba-tiba bereaksi. Tidak banyak kekuatan di kota Lingki ini yang dapat mengirim 3 orang mati dan 9 master berbakat. Kemungkinan besar itu adalah pemerintah kota. Dalam hal ini, Yesuan mengakhiri waktu luangnya lebih awal, langsung mengembalikan musim gugur ke tempat penanaman, dan kemudian pergi bersama pohon tua dan Megatron dan tulang rusuk bersama-sama. Alasan mengapa dia berkeliaran dengan Raja Kerangka bukanlah terutama untuk memaksa, tetapi untuk melaksanakan rencana penangkapan ikan. Apa itu rencana penangkapan ikan? Itu adalah untuk menggunakan Raja Sakral sebagai umpan, dan membiarkan mereka yang memiliki ketidakkonsistenan terpancing. Raja Tulang hanya 7 mati, dan pasti ada pembangkit tenaga listrik 8 berat dan 9 kuat untuk melawan ide-idenya. Dan Yesuan kebetulan menyukai orang seperti ini yang mengalahkannya. Orang-orang ini sering datang untuk memberinya kesejahteraan. Itu adalah Lei Feng yang hidup. Oleh karena itu, ketika dia meninggalkan kota, dia saling menggoda. Aku masih harus meminjam jalur transmisi dari pemerintah kota. Tidak baik untuk membunuh cincin. Itu, namun, jika pihak lain benar-benar mendapatkanku, itu akan membunuhmu. Yesuan berpikir dalam hatinya. Tidak masalah apa susunan transmisi itu, karena selama dia setia kepada mereka yang menguasai taktik. Selain itu, selama dia menerobos, waktu perjalanan akan sangat dipersingkat, dan hanya akan memakan waktu 3 hari dalam setengah bulan. 3 master yang mengikuti 3 suanjing Yesuan yang mati melihat Yesuan keluar dari kota, dan mereka juga kembali ke udara lagi. Setelah mereka berlari bersama Yesuan selama setengah jam, langkah kaki Yesuan tiba-tiba berhenti. 3. Apakah kamu sudah bersamaku begitu lama? Apakah kamu masih tidak muncul? Yesuan berhenti dan tidak bisa berbalik. Suaranya keras dan jatuh ke telinga 3 pengikut. Ketiga pria itu terkejut, karena Yesuan tidak berbalik dan melihat sekeliling dari kota ke masa kini, dan mereka mengikuti spiritualitas 8 poin orang mati. Yesuan, bagaimana mereka menemukan mereka? Tentu saja, aku bisa menanggungnya. Seorang pria parubaya yang berkepala tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat ini, Yesuan berbalik dan menghadap mereka, pura-pura tidak tahu apa-apa seperti itu. 3. Apakah ada sesuatu? Kami dari kota utama Lingki Chengcheng, pemilik kota ingin mengundang kalian untuk berkumpul bersama. Kata pria parubaya itu. Masih tidak menunggu suaranya jatuh, Yesuan langsung menjawab, oh, bagaimana kalau aku tidak pergi? Jika kau tidak pergi, maka kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Pria parubaya itu sengaja memberikan tekanan padanya. Dia memperkirakan bahwa Yesuan akan berkompromi setelah melihat wilayah kekuasaan mereka. Bagaimanapun, mereka bertiga mati dan 9 kuat. Namun, Yesuan masih 6 mati, dan hanya ada 1 penjaga yang mati, dan seorang Raja Tulang mati. Jika Raja Suci itu kuat lagi, tidak bisakah itu melawan orang kuat Suanjing yang mati dan kuat? Jika demikian halnya, maka aku akan mengatakannya terlebih dahulu. Jika kau berani melakukannya padaku, akan ada bahaya korupsi. Yesuan mengingatkanku pada seorang lelaki tua yang baik. Ketika kata-kata ini keluar, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memprovokasi 3 tuan untuk tertawa. Bahaya jatuh, benar-benar lucu. Aku telah mendengar tentang perbuatan Raja Tulang. Aku akan datang menemuimu hari ini, apakah Raja Tulang sekuat rumor itu? Setelah menyelesaikan pria parubaya pertama, dia berjalan keluar sendirian, dan tampaknya bersiap untuk memilih Yesuan 3. Oh, orang-orang bodoh. Melihat itu, Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Karena pihak lain ingin memilih 3 dari mereka, dia tentu saja tidak akan tergoda. Jika memang begitu, ayo pergi. Yesuan berkata dengan dingin. Ketika suara itu jatuh, pria parubaya pertama juga sepasang kaki. Seluruh orang itu seperti seekor citah yang bergegas ke Yesuan. Hampir pada saat yang sama, napas Raja Kalajengking tiba-tiba meroket, dan kemudian melangkah keluar dengan langkah besar, goyangan pedang besar di tangannya, penembak jitu yang mengandung dosa orang mati. Penangkal unicorn, menggandakan atribut penuh, dan Megatron, dan menggandakan atribut penuh. Pada saat ini, Raja Kerangka dapat memainkan kekuatan bertarung 3 kali lipat. Awalnya, dia mampu menantang si katak lompat. Meskipun wilayahnya telah jatuh, kekuatan relatif sebenarnya ditingkatkan,
karena ketika dia meninggal pada periode yang sama, dia terlalu lemah dibandingkan dengan saat ini. Semangat pedang ini membuat pria Parubaya pertama terkejut. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia meremehkan kekuatan Raja Kerangka, buru-buru mengorbankan pedang dan kemudian membungkuk bom. Kedua energi itu bertabrakan, gelombang udara tersapu. Kali ini, kedua pria itu bahkan tidak bangkit dan jatuh. Pria Parubaya dan dua orang di belakangnya terkejut. Bagaimanapun, ini adalah tantangan tingkat kedua. Kembalilah. Bagi orang Parubaya, mereka tidak mau mengeluarkan pedang lagi. Namun kali ini, Raja Tulang tiba-tiba mempercepat langkahnya untuk menghindari pedang, dan dengan cepat mendekati orang Parubaya itu. Tempat terkuat Raja Kerangka bukanlah serangan, tetapi pertahanan. Pada saat itu, baju besinya sulit dihancurkan bahkan jika dia adalah pemain yang kuat. Sekarang dia telah menggandakan atribut penuhnya. Bahkan jika dia adalah orang kuat yang sudah mati, dia tidak akan bisa menghancurkannya. Oleh karena itu, yang terbaik baginya adalah pertarungan jarak dekat. Ketika pria Parubaya itu berada di waktu yang salah, dia didekati oleh Raja Kerangka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bertarung dengan Raja Kerangka, dengan cepat mengeluarkan pedang dan kemudian melompat menjauh. Tersedia saat ini, hei, Raja Tulang tidak menghalangi atau bersembunyi, dan langsung menghancurkan pedang itu, dan tidak terluka. Tentu saja, pukulan ini hanya pedang untuk pria Parubaya pertama. Kekuatannya lebih lemah dari itu. Sudah menjadi hal yang wajar bahwa pertahanan Raja Kerangka tidak dapat dipatahkan. Coba lihat, tulang rusuknya luar biasa. Cahaya Yesuan menyala. Saat berikutnya, tangan besar Kerangka Tulang tiba-tiba mencuat menjadi cakar. Cengkeraman Hades. Daya tarik yang kuat menyelimuti pria Parubaya itu, dan hatinya bergetar. Sebelum dia bisa bereaksi, seluruh orang itu terbang ke arah Raja Kerangka. Sangat kuat, aku tidak bisa keluar darinya. Terkejut oleh pria Parubaya itu, dia melihat dirinya semakin dekat dan dekat dengan Raja Kerangka. Tidak bagus. Dua wajah lainnya berubah drastis dan menyerang langsung ke arah Raja Tengkorak. Namun, mereka selangkah lebih lambat. Potong. Pedang besar tangan kanan Raja Kerangka tiba-tiba tersapu dan langsung memotong ke pria Parubaya yang terbang ke arahnya. Hanya terdengar suara, kiang, dan perangkat surga pria Parubaya itu terputus. Lalu ada suara renyah. Oh, kepala pria Parubaya itu terlempar ke atas dan tampak kosong. Dia tidak bisa memikirkannya, pertempuran itu belum 2 detik, dan dia dibunuh oleh Raja Kerangka. Apakah ini kekuatan Raja Kerangka? Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia pasti tidak akan begitu ceroboh, dan dia akan dipilih bersama Raja Kerangka. Sayangnya, sudah terlambat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah ditingkatkan. Yesuan, yang sedang menonton pertempuran di kejauhan, membunyikan perintah sistem di benaknya, dan nilai pembunuhan melonjak. Pada saat yang sama, peningkatan keterampilan jiwa elegi juga meningkat pesat, meskipun tidak banyak, tetapi ini adalah superposisi sihir yang permanen. Melihat Raja Tengkorak membunuh orang kuat yang meninggal di Suanjing, semakin puas Yesuan terlihat, adik laki-laki Megatron tampaknya jauh lebih kuat dari Megatron. Oh, mengerikan, tidak sebagus yang lama. Pohon tua yang menyaksikan pertempuran itu juga menghela napas. Yang paling terkejut, adalah dua prajurit yang sudah mati di tempat yang sama. Orang-orang setengah baya itu lebih kuat dari mereka, tetapi sekarang mereka telah terbunuh oleh paku. Mereka semua curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Sialan, pergilah pegang anak itu. Seorang prajurit selesai berbicara dengan rekannya dan kemudian bergegas menuju Raja Kerangka. Namun, dia pikir itu terlalu naif. Dia pikir pohon tua itu hanyalah seorang jenderal yang sudah mati. Haha, lihat kuda tua itu. Bos pohon itu tertawa beberapa kali dan langsung mengeluarkan sisa api. Hei, lawannya tidak menanggapi, dan dia tertembak dalam pukulan. Untungnya, vitalitasnya kuat dan dia memulihkan lukanya secara instan. Di sisi lain, orang lain telah bermain melawan Raja Suci, tetapi orang ini sangat bagus, dan cengkeraman Raja Suci telah digunakan, tetapi dia tidak dapat membantunya. Yesuan berdiri di tempat yang sama dan melihat pertempuran 4 orang itu. Hatinya telah membangkitkan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Megatron, pohon tua, dan tulang rusuk, ada 3 makhluk abadi utama, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil gambar. Namun, ini bukanlah kekuatan sebenarnya dari Raja Kerangka. Ayo, pasukan orang mati.
Hati Yesuan memberi perintah kepada Raja Tulang. Saat berikutnya, mata hantu Raja Kerangka berkedip 2 kali, dan peningkatan elegi jiwa juga berkurang. Puff, tubuh tanpa kepala di tanah tiba-tiba bergetar. Apakah penipuan? Ini merupakan kejutan bagi lawan Raja Kerangka. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba memanjat dan kemudian membunuhnya dengan pedang. Berbaring di palung, benar-benar penipuan. Orang ini takut mati, orang tanpa kepala, bagaimana dia masih bisa bangkit dan bertarung? Jika itu adalah anjing berkepala 2 api, anjing berkepala 2 api dapat hidup bahkan jika kehilangan kepala, tetapi ini adalah manusia. Yang terpenting adalah kekuatan orang mati ini tidak berkurang sama sekali. Sekarang, ini telah menjadi situasi 2 lawan 1. Tentara orang mati sungguh besar. Yesuan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Kematian Fang Kai sebagai pria parubaya membuat peningkatan elegi jiwa banyak, tetapi sekarang dia dibangkitkan, dan jiwa yang dikonsumsi telah melampaui apa yang dia dapatkan, dan dia telah melampauinya. Yesuan memperkirakan bahwa setidaknya 2 atau 3 orang dari kelas yang sama harus dibunuh sebelum mayat dapat dibangkitkan. Selain itu, ada batasan waktu untuk kebangkitan orang mati. Itu benar-benar lubang tanpa dasar. Untungnya, keterampilan ini dapat digunakan tanpa batasan selama ada jiwa. Tidak ada waktu pendinginan, dan itu akan menjadi blockbuster pada saat kritis. Saat kepala pria parubaya bergabung dalam pertempuran, lawan Raja Kerangka segera kalah, dan hanya 3 putaran yang dibunuh oleh Raja Kerangka. Di sisi lain, pohon mati itu mati, dan lawannya dipecahkan dalam 2 detik berikutnya. Sekarang, 3 penguasa dari 9 reruntuhan yang mematikan semuanya jatuh. Dari awal hingga sekarang, pertempuran hanya 5 detik, ini adalah kekuatan Yesuan. Sekarang kekuatan Yesuan hanya dapat digambarkan sebagai horor. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Nilai pembunuhan Yesuan dan kumpulan jiwa dari elegi jiwa telah meningkat pesat. Saat ini, dia menggunakan kekuatan Vientin untuk mengambil 3 Qianjian. Pada saat ini, mata Yesuan berbinar, dan pohon yang jauh menarik perhatiannya. Melalui pemahamannya tentang Yesuan, dia tiba-tiba mengerti apa yang akan dilakukan Yesuan selanjutnya. Tuan kecil, apakah Anda ingin melakukan pekerjaan besar? Alis tua pohon itu mengambilnya dan berkata sambil tersenyum. Jangan lihat seperti apa penampilannya sekarang, tetapi pada kenyataannya peperangan dalam tubuhnya sudah mencapai batasnya. Baiklah, karena kota Lingqi ini terutama untuk kita sebagai tamu, maka kita akan pergi. Yesuan mengangguk, dan kemudian cahaya itu menyala sedikit, memecah kekosongan, dan kembali ke kota Lingqi. Selain itu, ia masih berada tepat di depan kota utama kota Lingxi. Melihat Yesuan keluar dari pintu kehampaan, kapten pengawal itu terkejut. Apa maksudnya ini? Bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Yesuan juga tidak masuk akal, langsung membuang 3 mayat Fang Kai, dan berkata, panggil pemilik kotamu. Setelah kapten pengawal dan yang lainnya melihat 3 mayat itu, air seninya hampir ketakutan. Ketiga mayat ini tidak diabadikan dalam pemerintahan kota. 3 orang, semuanya sudah mati dan Xuanjing Zheoxiong. Ini. Kapten pengawal itu ketakutan dan langsung bergegas ke pemerintahan kota. Agaknya, seluruh pemerintahan kota akan segera kacau balau. Kali ini, Yesuan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menaikkan nilai pembunuhan ke batas atas lagi. Benar saja, setengah menit setelah kapten pengawal itu bergegas ke pemerintahan utama kota, banyak orang melompat keluar. Sebagian besar adalah orang-orang kuat yang mati 8 kali lipat dan meninggal. Salah satu dari 9 orang terkuat yang meninggal di Xuanjing adalah orang yang mengirim trio itu untuk mengikuti Yesuan ke Barat Xian. 3 persembahan. Si Menyi mengejutkan 3 mayat di gerbang pemerintahan utama kota, dan hatinya bergetar. Setiap persembahan 9 potong Xuanjing yang mematikan dapat menjadi fondasi keluarga Simen. Sekarang setelah 3 dari mereka mati, Si Menyi sangat sedih. Kau membunuh mereka. Simon dengan mudah berbalik untuk melihat Yesuan, marah. Tidak buruk. Yesuan mengangguk langsung, Tuan Kota Simen, apakah kau tidak memintaku untuk datang? Aku hanya menolak. Ketiga orang itu akan membawaku ke kursi kotamu. Tentu saja, aku mengingatkan mereka sebelumnya. Jika itu untukku, ada bahaya korupsi. Mendengar ini, Simen sangat marah sehingga dia harus menggertakkan giginya. Sekarang setelah pihak lain datang ke pintu, dia akan membiarkan Yesuan membayar harganya. Naik,
Tangkap dia, Simen Yi langsung marah. Dalam sekejap, ada banyak master yang menukik ke bawah. 3 kematian utama Xuanjing semuanya mati, jadi tidak ada orang lain yang berani melakukan upaya besar. 15 Xuanjing mati 8 berat, 6 Xuanjing mati 9 berat, ini cukup untuk menghadapi rotasi yang kuat. Menghadapi pengepungan begitu banyak master, wajah Ye Xuan masih tenang dan tenang, dia meregangkan otot-ototnya dan mengeluarkan pedang merah. Pesta pembunuhan, bunuh. Dalam sekejap, Raja Tengkorak terbunuh dengan pedang besar, dan juga membuka keterampilan. Jangan hancurkan jiwa, semangat pertempuran yang tak terkalahkan dibuka, dan peningkatan kekuatan penuh dari Raja Kerangka dan Megatron menjadi 2 kali lipat. Pohon tua itu juga langsung menyala. Misinya adalah untuk segera membunuh prajurit 8 kuat itu. Adapun Ye Xuan, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Dia sudah mati 6 orang, mudah untuk berurusan dengan kematian 8 diagram, selama peningkatan pesta pembunuhan meningkat, maka dia akan membunuh prajurit Xuanjing Zheoxiong, itu akan semudah membunuh ayam. Itu hanya gelombang pertama serangan. Raja Tulang adalah penggunaan ledakan jiwa yang tak terkalahkan, dan dengan cepat membunuh Xuanjing 9 yang mematikan. Peningkatan pesta pembunuhan telah meroket hingga 20%. Langit malam, langit gelap, menerobos kegelapan. Ye Xuan memiliki efek pembunuhan, kecepatan gerakan dan peningkatan kekuatan serangan, ditambah dengan efek pasif dari Raja Jahat Tulang Pipi, gerakannya sekali lagi ditingkatkan. Pembunuhan pecah, membakar pedang, Ye Xuan menerobos kegelapan, tidak ada yang menemukannya, dia melesat ke belakang 8 metafisik yang mematikan, pedang keluar. Oh, sebuah kepala ditinggalkan, dan itu langsung terbakar menjadi abu terbang oleh nyala api yang tak berujung. Ketika kota pertama Kota Naling melihat bahwa gelombang pertama konfrontasi telah menghancurkan penguasa Xuanjing yang mematikan, dia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya, dan kemudian dengan cepat menggunakan metode khusus untuk mengirim surat kepada leluhur Simen. Apakah itu surat? Ye Xuan memperhatikan gerakannya, dan segera menempatkan perintah. Pembunuhan mati di tubuhnya, dan kemudian diam-diam melintas di belakang sisi lain. Mata pembunuhan, pembunuhan pecah, membakar pedang. Pedang ini seperti bambu yang patah. Lingki Cheng-Cheng ada di belakang, dan saya tidak berpikir bahwa Ye Xuan akan tiba-tiba muncul di belakangnya dan melancarkan serangan diam-diam. Dalam sekejap, kepala kota-kota Lingki dibelenggu. Adapun cincin Qiankun, itu juga jatuh ke tangan Ye Xuan. Seorang pemilik kota, pasti ada banyak hal baik di dalam cincin itu. Ye Xuan melihatnya dan menunjukkan senyum puas. Benda di dalam cincin Qiankun ini sudah cukup baginya untuk menerobos sampai mati. Namun, dia tidak langsung menelannya, tetapi menelannya secara selektif karena dia berencana untuk mencapai batas atas nilai pembunuhan dan menukarnya dengan titik telan. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini mati selama 8. Hei, Raja Tulang menerobos, dan arusnya mati dan 8. Kedua sistem akan mendorong suara, dan 2 pertempuran besar akan menerobos. Dan Ye Xuan, kebetulan menerobos tepi, tepat. Setelah terobosan, kekuatan tempur gabungan Raja Kerangka dan Megatron meroket beberapa kali. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka menjadi pedang, kelompok master ini terbunuh dalam sekejap mata. Peningkatan dalam pesta pembantaian juga terus ditingkatkan, langsung menembus tanda ganda, mencapai 1,5 kali lipat. Kehebatan gerakan di sini telah menyebar ke seluruh pemerintahan utama kota. Kedua leluhur keluarga Simen mendengar gerakan itu dan dengan cepat menyapu. Berhenti. Leluhur keluarga Simen meraung di langit, mencoba menghentikan Ye Xuan. Bagaimana dengan pemain yang kuat? Ye Xuan melihat sosok yang menyapu langit, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Ribuan tahun yang lalu, keluarga Simen mencoba menyerahkan Raja Tulang. Mereka tidak hanya menurunkan sejumlah besar master, tetapi bahkan satu-satunya rumah Simen dibunuh oleh Raja Kerangka. Tanpa diduga, selama ribuan tahun, keluarga Simen tidak menurun karena ini. Sebaliknya, ada 2 pelari yang berbalik dan itu tidak buruk. Sayangnya, mereka takut jatuh hari ini. Sebelum kedua orang itu menjarah, Raja Tulang yang menerobos telah bergandengan tangan untuk membangun pohon dan menyelesaikan semua orang. Setelah kedua leluhur reinkarnasi melihat Raja Kerangka, mereka tanpa sadar mengejutkan harimau itu. Raja Tulang. Kedua leluhur itu membelalakkan mata mereka. Dalam perang tahun itu, mereka secara alami mengetahuinya, dan justru karena leluhur reinkarnasi dibunuh oleh Raja Tulang, mereka mendapat banyak sumber daya kultivasi. Untungnya,
Mereka beruntung tidak dihina. Keduanya berhasil menembus putaran roda, dan keluarga Simen tidak menurun, tetapi malah lebih makmur. Hei, pada saat ini, Raja Tulang tiba-tiba menjerit dan raungannya kuat dan dahsyat. Salah satu pelari mendengarnya dan terkejut lagi. Itu kamu. Dia mengenalinya, dia mengenali Raja Kerangka, karena dia juga berpartisipasi dalam pertempuran tahun itu. Namun, pada saat itu, dia baru saja mati dan mati. Orang lain mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membanting dan tiba-tiba bereaksi. Tidak mungkin, Raja Kerangka telah hilang selama ribuan tahun, dan itu adalah puncak kematian. Leluhur lain bertanya pada saat itu, kerangka-kerangka adalah puncak Suanjing yang mematikan. Dengan kekuatan yang kuat, membunuh sejumlah besar Master Suanjing yang mati dan beberapa pelari, ia menghilang. Di depan Raja Suci ini, tetapi kematian 8 misterius itu hanya bagaimana mungkin ribuan tahun yang lalu. Tidak, aku tidak akan mengakui kesalahanku. Aku melihatnya membunuh ayahnya. Ini adalah tangisan, aku tidak akan pernah melupakannya. Pemuda yang tampak seperti roda yang kuat itu bertekad. Jika demikian, maka kali ini, Raja Tulang datang untuk membalas dendam. Tidak menunggu orang lain untuk berbicara, Yesuan berkata sambil tersenyum, kamu tidak salah menebak. Dia adalah Raja Tulang ribuan tahun yang lalu, tetapi dia hanya tidur siang. Ketika saya mendengar kata-kata Yesuan, kedua pria itu tercengang. Oh, tidak peduli apakah Anda berani membunuh begitu banyak master di pemerintahan utama kota, Anda harus mengubur mereka hari ini. Pemuda itu mendengus dan terbang langsung ke arah Yesuan. Pria parubaya lainnya juga langsung menembak. Pada saat itu, Raja Suci yang membunuh beberapa reinkarnasi adalah puncak dari Suanjing yang mematikan, tetapi sekarang tidak ada apa-apanya selain mati. Bagaimanapun, mereka sekarang bergabung. Hari ini, dia akan membalaskan dendam leluhurnya. Namun, mereka meremehkan kekuatan Yesuan. Hari-hari kecil, tulang rusuk, kamu hadapi satu, pohon tua dan aku bergandengan tangan. Yesuan segera memberi instruksi. Meskipun tingkat pertumbuhan pesta pembunuhan telah berlipat ganda, dia hanya 6 yang mati. Jika dia tidak menerobos, dia tidak akan bisa bertarung dengan para pelari. Karena itu, dia masih membutuhkan bantuan. Tentara orang mati. Dengan jiwa yang dikumpulkan oleh kelompok itu, Yesuan menghidupkan kembali 2 seniman bela diri yang telah meninggal dan bergabung dalam pertempuran. Apa? Pemuda itu terkejut. Bagaimana orang-orang yang telah meninggal dibangkitkan? Tetapi dia tidak dapat mengatur sebanyak itu, membunuh. Di sisi lain, Raja Suci yang membuka semangat pertempuran yang tak terkalahkan telah bermain melawan setengah baya. Hei, di bawah peningkatan 3 kali lipat, Raja Tengkorak dan Megatron dapat memainkan kekuatan tempur 4 kali lipat. Konfrontasi pertama tidak menguntungkan. Pria parubaya ini muram, meskipun dia ingin membunuh Raja Kerangka ini dan membalaskan dendam leluhurnya. Tetapi saya harus mengatakan bahwa Raja Kerangka ini mengerikan. Meskipun kekuatan ini lebih lemah daripada ribuan tahun yang lalu, kekuatan Raja Kerangka telah meningkat. Bagaimanapun, itu hanya jalan buntu. Poin kuncinya adalah bahwa Raja Kerangka ini bertarung dengan sangat keras dan sama sekali tidak terlindungi. Serangannya memang dapat menghancurkan pertahanan Raja Kerangka, tetapi dalam sekejap mata, luka Raja Kerangka pulih. Baju zirah Raja Sakral juga dianggap sebagai bagian dari tubuh, ditambah darah burung Phoenix yang tidak mati, Anda dapat pulih dalam sekejap mata. Ini benar-benar kekuatan kecil yang tidak bisa mati. Pria parubaya ini memperkirakan bahwa dia tidak dapat menghadapi Raja Kerangka, jadi dia hanya bisa berharap bahwa sisi lain dari pemuda itu akan segera menyelesaikan masalah Yesuan dan yang lainnya, dan kemudian bergabung dengannya untuk membunuh Raja Kerangka. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yesuan juga memainkan ide yang sama. Iga, kamu diizinkan menggunakan trik itu. Yesuan memberikan tulang-tulang itu kepada Raja Tulang, dan trik di mulutnya adalah kombinasi tulang-tulang Raja dan Megatron, langit yang hancur dan batu. Agak tak tertahankan mendengar ini, tetapi ini bukan waktu yang terbaik. Bagaimanapun, ini hanya 1 kali. Jika itu perkelahian, itu adalah tragedi. Yesuan sendiri bergabung dengan pohon tua dan 2 mayat lainnya untuk menyerang leluhur muda. Dalam kasus 4 lusin, itu seimbang. Sebelum Yesuan baru saja menggunakan badai pedang dan unicorn, yang pertama masih mendingin, dan yang terakhir mendingin hingga 30%, jadi mereka tidak dapat digunakan.
Pada saat ini, Anda hanya dapat melihat Raja Tulang dan sisi Megatron. Peningkatan pesta pembunuhan akan segera berlalu. Jika ada kerugian di sana, maka Yesuan memperkirakan bahwa ia hanya dapat pergi. Sementara, bagaimanapun, Yesuan sedang menunggu. Raja Sakral sekarang sudah mati dan mati. Dia telah membunuh banyak master ribuan tahun yang lalu, dan masih mungkin untuk mewakili kesadaran bertarungnya. Dia sedang menunggu sekarang. Tiba-tiba, kedua kelompok hantu dan kalajengkingnya melintas dan menangkap Cacat di usia parubaya. Keterampilan olahraga, aliran langit yang rusak. Saat tulang pipi bergoyang dengan kedua tangan, pedang abu-abu gelap pecah. Apa? Setelah merasakan penembak jitu yang kuat ini, pria parubaya itu menelan ludah tanpa sadar, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pedang itu. Oh, pria parubaya itu tertangkap dalam sekejap dan dihentikan oleh pinggangnya. Dalam sekejap mata, dia membatu dan kemudian jatuh dari langit. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Di kejauhan, Yesuan mendengar perintah sistem, dan nilai pembunuhan meroket. Seorang pelari yang berada dalam posisi yang kuat benar-benar terbunuh oleh yang kedua. Selain itu, lukanya bukan kuncinya, itu hanya pinggangnya. Sangat disayangkan bahwa batu yang pecah ini tidak bergantung pada pemotongan, tetapi pada petrokimia. Organ-organ dalam orang setengah baya ini semuanya membatu, dan aroma kehidupan tidak dapat ditemukan kembali, jadi wajar saja jika mati. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tentu saja, bunuh pelari, berikan kekuatan. Yesuan memuji satu kalimat. Kemudian, Raja Kerangka dibawa ke ring bersama orang mati itu, dan cincin itu dilemparkan ke Yesuan. Sekarang, sudah 5 lusin. Bahkan jika Raja Tulang tidak menggunakan batu yang pecah, Anda juga dapat membunuh siapa pemain yang kuat. Sekarang dia bergabung dalam pertempuran Yesuan. Diperkirakan akan ada 10 putaran dan pihak lain akan terbunuh. Sial, bagaimana ini mungkin? Pemuda itu masih tidak bisa mempercayai matanya sampai sekarang. Pria parubaya yang lebih kuat darinya benar-benar terbunuh oleh paku. Ini terlalu palsu. Itu adalah pelari yang kuat. Namun, kematian Suanjing dan lingkungan yang berputar, pada kenyataannya, celahnya tidak sebesar Suanjing dan Suanjing yang mati. Bagaimanapun, kelahiran Suanjing ke Suanjing yang sudah mati, adalah energi baru, yaitu roh kematian. Kematian Suanjing ke lingkungan yang berputar hanyalah kemampuan untuk memiliki reinkarnasi otonom. Manfaat yang dibawa oleh alam semesta tidak sebanyak yang dibayangkan. Wajah pemuda itu menjadi semakin suram, dan dia berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri. Di bawah pengepungan 5 orang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya berbalik dan pohon itu melintas untuk memberinya pukulan. Melarikan diri, mustahil. Wow, aku bertarung denganmu. Pemuda itu tiba-tiba lari, dan dia menggeram beberapa kali di langit. Tubuh-tubuh dan roh-roh yang mematikan melonjak, dan kemudian dia mengembun di tangannya. Ini adalah bola cahaya, setengah hitam dan setengah putih. Kemudian, pemuda itu mengarahkan bola hitam dan putih di tangannya ke Yesuan. Ini, serangan reinkarnasi. Yesuan mengernyit. Yang disebut serangan reinkarnasi adalah energi yang dicampur oleh aroma kehidupan dan dosa orang mati. Hanya ketika mencapai pelari, ia dapat mengembun. Mereka yang memutar roda kuat, mengandalkan reinkarnasi independen ini, atau membantu orang untuk bereinkarnasi sederhananya, pemuda ini ingin pergi bersama Yesuan. Selama serangan ini melukai Yesuan, maka Yesuan diperkirakan akan bereinkarnasi. Meskipun Yesuan masih memiliki tubuh di benua batu darah, tetapi dia tidak ingin terluka oleh serangan ini, atau berhati-hati. Kejar kematian, mata pembunuh. Dalam sekejap, Yesuan melesat ke belakang pemuda itu, dan kemudian jatuh ke pedang. Pembunuhan pecah, membakar pedang, serangan reinkarnasi pemuda itu gagal. Tidak hanya itu, tetapi juga kehilangan jejak Yesuan, yang memberinya pandangan sekilas. Saat berikutnya, ada perasaan panas di punggungnya. Kemudian, pohon tua dan Raja Kerangka dengan cepat mengikuti. Api, pohon tua dan Raja Suci itu menyerang bersama. Meskipun pemuda itu memblokir tinju api tua dari pohon itu, dia dihancurkan oleh tengkorak dan pedang. Pelari lain yang telah menjadi meja putar telah jatuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Yesuan sekali lagi menaikkan nilai pembunuhan, dan peningkatan elegi tulang Raja Tulang juga meningkat banyak. Sekarang hampir 1%. Sekarang,
dua leluhur keluarga Simen telah jatuh, jadi yang lain tidak takut. Ikuti rencananya, Yesuan berkata kepada Megatron dan pohon tua itu. Rencana untuk bertindak adalah membunuh semua orang mati dari keluarga Simen yang telah meninggal lebih dari 8 kali. Meskipun beberapa orang tidak bersalah, siapa yang membuat mereka di Simen? Jika kekuatan Yesuan tidak cukup, itu pasti tempat kematian. Begitu jatuh ke tangan mereka, akhir Yesuan mungkin bukan hanya kematian, bahkan mungkin tidak mati. Jika dua leluhur jenius muncul, orang-orang ini pasti akan dikepung, jadi tidak bisa dilepaskan. Seleksi alam sangat kejam. Orang-orang lainnya melihat bahwa bahkan dua leluhur reinkarnasi sudah mati, dan mereka segera menakuti keberanian mereka dan menghancurkan. Yesuan, Sulao, Megatron, Raja Tengkorak dan dua mayat perang dicegat dan kemudian dibunuh. Kekuatan keluarga Simen ini benar-benar tidak lemah. Setelah jatuhnya dua leluhur besar, ada hampir 10 orang mati dan 9 orang kuat yang telah jatuh, dan kematian Xuanjing telah meninggal lebih dari 40. Kekayaan mereka bertambah, sangat besar, tetapi Yesuan menolak untuk tidak menelan, karena ia juga perlu menaikkan nilai pembunuhan ke batas atas, dan kemudian menukar titik telan. Orang kuat yang meninggal dalam 8 poin ke atas semuanya merosot. Kemudian, Yesuan memperhatikan mereka yang mati dan kuat. Namun kali ini, mereka hanya merampok dan tidak membunuh, kecuali jika ada yang tidak membuka mata untuk melawan, atau sama sekali tidak berdaya. Segera, seluruh rumah Simen dijarah, tetapi sayangnya, nilai pembunuhan Yesuan tidak cukup. Masih sedikit, Yesuan sangat tidak berdaya, apakah sulit untuk keluar dan membunuh beberapa binatang buas. Pada saat ini, auranya bersinar. Pemerintah utama kota telah menyelesaikan panen, dan ada juga industri di bawah keluarga Simen. Saat ini, dia dengan cepat meninggalkan pemerintah kota dan membagi tindakannya. Ketika orang-orang di keluarga Simen melihat pembunuhan ini, mereka segera menghela napas lega dan kemudian dengan cepat meninggalkan ibu kota-kota. Ribuan tahun yang lalu, keluarga Simon membuat keputusan yang gagal, yaitu mencoba menyerah kepada Raja Kerangka. Jika bukan karena ini, bagaimana Raja Kerangka bisa membunuh? Segera, Yesuan mengunjungi industri keluarga Simen. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah mencapai batas atas, apakah itu diubah menjadi titik telan? Ya, Yesuan menjawab langsung dalam benaknya. Hei, nilai pembunuhan telah dihapus, tuan rumah mendapat sedikit poin menelan. Sekarang, Yesuan memiliki 3 poin lagi untuk ditelan. Setelah nilai pembunuhan ditebus, maka langkah selanjutnya adalah menerobos. Hei, tuan rumah menerobos, dan arusnya mati 7. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini mati selama 8. Hei, Megatron menerobos, dan saat ini mati selama 9. Hei, terobosan Megatron, giliran saat ini adalah yang berat. Hei, Raja Tulang menerobos, dan arusnya mati. Hei, Raja Tulang menerobos, dan putaran saat ini adalah yang berat. Hei, roh abu menerobos, dan arusnya mati. Hei, roh abu menerobos, dan giliran saat ini adalah yang berat. Terobosan ini benar-benar lompatan besar. Yesuan menerobos ke 8 dimensi yang mati, 3 pohon tua langsung mematahkan belenggu dan mencapai lingkungan yang berputar. Sebelum Raja Suci itu hanya puncak dari Xuanjing yang mati, setelah beberapa hari setelah Yesuan, ternyata itu adalah istirahat, dan mencapai tingkat rotasi. Pada titik ini, Raja Tulang tidak bisa menahan desahan dalam hati, tuan ini, sama sekali tidak salah. Sekarang, kekuatan Yesuan telah membuat lompatan besar, dan dia telah memenuhi syarat untuk menemukan Qi Xuanyu, pemimpin jurang kematian. Apa roda 3 reinkarnasi dan hegemoni medan perang yang mati? Tunggu, aku akan segera menemukanmu, maka kau akan menginjakmu. Pikir Yesuan dalam hatinya. Meskipun dia berhasil menembus, keterampilan kilin dan batu pecah tidaklah bagus. Yang pertama telah mencapai 60%, dan yang terakhir 70%. Oleh karena itu, Yesuan ingin mengutamakan keduanya. Keterampilannya dipulihkan. Kemudian dia kembali ke pemerintah kota dan menemukan susunan transmisi. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar susunan transmisi ini. Orang-orang yang baru saja memperbaiki susunan transmisi seharusnya sudah mati. Yesuan sedikit tidak berdaya. Dia sudah mati 6 tahun, dia mungkin membutuhkan waktu setengah bulan untuk mencapai tepi kam, tetapi dia sekarang telah menembus ke 8 dimensi yang mati, diperkirakan hanya 2 atau 3 hari.
Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar suara sistem. Hei, susunan transmisi rusak 30%, apakah sudah diperbaiki? Sistem ini memicu suara, tetapi membuat Ye Xuan terkejut. Tanpa diduga, sistem menelan super juga dapat memperbaiki susunan, yang tidak buruk. Namun, dia tidak langsung setuju, tetapi melihatnya. Memperbaiki susunan transmisi ini membutuhkan konsumsi sistem menelan super. Jumlah ini dapat diterima oleh Ye Xuan. Mengenai waktu perbaikan, paling lama setengah hari. Oh, hanya butuh setengah hari. Mata Ye Xuan berbinar dan merasa bahwa penjualan ini dapat dilakukan. Dia memperkirakan bahwa jika dia berada di jalan, itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Jika dia pertama kali tiba di tepi Kam dan memasuki Kam Utara, dia dapat membunuh musuh terlebih dahulu dan mendapatkan eksploitasi militer. Ini jelas lebih baik daripada miliknya sendiri. Mulai perbaikan. Saat ini, Ye Xuan yakin. Kemudian, susunan transmisi ini secara otomatis diperbaiki. Untuk waktu yang lama, Ye Xuan masih menunggu. Namun, ketika dia menunggu perbaikan susunan transmisi, tiba-tiba beberapa orang melintas. Sebelum dia membuka pembunuhan, semua orang tidak berani mendekat, dan orang-orang di rumah utama kota hampir pergi. Sekarang, tiba-tiba satu orang menjarah, dan keberaniannya tidak kecil. Pemilik kota, tidak baik, ada musuh yang menyelinap ke kota barat untuk membunuh. Pria itu berteriak keras bahwa dia hanyalah orang mati dan dia adalah pengorbanan bagi keluarga Simen, tuan kota. Ketika mendengar gelar ini, alis Ye Xuan terangkat. Kapan dia menjadi pemilik kota? Dia memperkirakan bahwa pihak lain mengira bahwa dia akan menduduki rumah utama kota untuk membersihkan rumah Simon. Musuh apa? Ye Xuan tidak peduli dengan gelar ini, bertanya langsung. Sepertinya orang-orang yang menyelinap ke kota barat beberapa hari yang lalu menghancurkan jalur transmisi. Terakhir kali mereka juga membuat masalah, tetapi kali ini, tampaknya ada orang yang menjadi kuat. Kata pria itu, memutar roda, mata Ye Xuan tidak bisa tidak bersinar. Ini benar-benar tamparan di wajah, karena dia baru saja menerobos ke kematian dan berujung 8. Dan 3 jenderal juga berbalik, bahkan jika mereka beroda 3. Dapat dikatakan bahwa di medan perang yang mati ini, dia hampir tak terkalahkan. Di mana pria itu? Ye Xuan segera bertanya. Saya tidak tahu, mereka tampaknya ingin membunuh kota. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tu Cheng, apakah tidak diperbolehkan? Ye Xuanyi, ya, jika pelari membunuh orang biasa, akan ada manajer yang menghentikannya. Namun, mereka hanya membunuh mereka yang berusia 8 tahun atau lebih. Ini diperbolehkan. Mendengar ini, Ye Xuan mengerti. Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi dia membunuh para penguasa keluarga Simen, jadi kali ini dia harus keluar, jika tidak penguasa kota Lingqi akan mati. Saat ini, dia langsung menjarah pemerintahan utama kota, membiarkan pohon tua dan Raja Kerangka mencari orang-orang itu. Booming, di beberapa tempat di kota Lingqi, suara pertempuran datang, dan Ye Xuan dengan cepat bergegas mendekat. Musuh-musuh ini seharusnya datang dari Kam Utara, yaitu, di sisi Qisuanyu. Kedua orang ini adalah 2 atau 3 tim, beberapa mati dan 8 kali lipat, dan beberapa mati dan 9. Bagaimanapun, aturannya adalah tidak diperbolehkan membunuh 3 alam lebih rendah dari dirimu sendiri. Ye Xuan sekarang mati dan mematikan, dan membunuh orang-orang ini yang tidak memiliki lingkungan yang berputar semudah membunuh ayam dan bebek. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sepanjang perintah sistem berbunyi, meskipun Ye Xuan tidak menembak, ada juga nilai pembunuhan. Bagaimanapun, pohon-pohon tua juga membersihkan orang-orang itu. Tuan kecil, ada belokan di sini. Pohon itu tiba-tiba berbunyi di udara. Oke, aku sudah. Ye Xuan hanya setengah kembali, dan pohon tua itu pun menyela. Oh, aku diserang oleh paku. Ye Xuan, dalam kasus level yang sama, pohon itu benar-benar melawan langit, langsung membunuh lawan, Ye Xuan tidak perlu mendukung. Di sisi lain, Raja Tulang Sakral beroda 1 juga menyerahkannya kepada pemain kuat yang berada dalam posisi ketat, dan membunuhnya secara langsung selama 3 detik. Dari segi kekuatan, kombinasi Raja Kerangka dan Megatron lebih kuat dari pohon tua, tetapi jika menyangkut kemampuan menyerang, pohon itu benar-benar yang pertama. Sudah berapa lama, ada 2 pelari yang telah berbalik,
tetapi sangat disayangkan bahwa hanya orang tua itu yang memiliki tanda peperangan, dan Raja Tulang tidak. Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba merasakan napas yang kuat. Putaran-putaran kedua, Yesuan mengernyit, tetapi dengan wilayahnya saat ini, apa putaran ganda itu? Saat ini, dia membiarkan orang tua dan tulang pohon serta Megatron bersatu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dua orang ini bergerak menuju kota utama kota Linky. Tampaknya akan melawan keluarga Simen. Sayangnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Tuan Simen telah meninggal. Reinkarnasi dari dua tuan ini, tiba-tiba menemukan pohon tua dan tulang-tulang raja, bentuk tubuh. Di antara berita yang dia dapatkan, tidak ada dua tuan tua dan tulang-tulang. Dari mana itu keluar? Memanfaatkan kesempatan ini, pohon tua dan Raja Kerangka langsung membunuh masa lalu. Kali ini, pohon tua tidak memimpin, tetapi menunggu kedatangan Raja Kerangka dan Megatron untuk melancarkan serangan. Api, orang kuat beroda dua ini secara langsung mengalami musuh bebuyutan. Dia memiliki serangan kuat di bagian depan kerangka, dan ada serangan diam-diam tua. Apa? Orang ini terkejut. Dia telah mendengar tentang Raja Sakral, tetapi ribuan tahun yang lalu, dia sudah mati, dan dia tidak berani datang. Hari ini, dia tidak menyangka bahwa dia telah bertemu dengan Raja Sakral yang lebih kuat dari ribuan-ribu tahun membunuh para pelari. Dalam benaknya, dia secara tidak sadar melahirkan sebuah kemunduran, tetapi jika dia ingin pergi, dia harus menghadapi serangan ini terlebih dahulu. Namun, kekuatan serangan Raja Kerangka lebih unggul, bahkan jika dia sudah mati, dia tidak bisa menerimanya. Hei, dengan suara yang tajam, senjata orang kuat beroda dua itu patah di tangan, dan kemudian pinggangnya dibuka oleh Raja Kalajengking, tetapi pukulan ini bukanlah batu yang pecah, jadi dia tidak bisa mati. Pada saat ini, dia tidak bisa merawat pemulihan cedera dengan kejeniusan hidup, karena masih ada pohon dengan kekuatan yang lemah di belakangnya. Hei, tinju tua pohon itu menghantam di belakang dua pemain kuat dalam reinkarnasi. Api yang menyala langsung membakar kulit dan darahnya. Satu putaran serangan, selesai. Sangat disayangkan bahwa selama masa kejayaannya, dia tidak lolos dari serangan Raja Kerangka dan pohon tua itu. Sekarang dia terluka parah dan bahkan lebih mustahil. Jangan, orang kuat beroda dua ini berteriak di langit, dan ambisi suci dan kematian tubuh berjalan cepat, tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada gunanya sama sekali. Saat berikutnya, kepala diberikan kepada Raja Kalajengking dan mati dalam sekejap. Mereka yang berada dalam posisi yang lebih baik, meskipun mereka dapat bereinkarnasi secara mandiri, tetapi reinkarnasi bukanlah sesuatu yang dapat ditransfer, dan harus dipersiapkan sepenuhnya. Reinkarnasi dalam pertempuran hampir mustahil. Leluhur Simen sebenarnya membantu pasukan yang direhabilitasi untuk bereinkarnasi. Itu sudah memadatkan reinkarnasi, tetapi Yesuan tiba-tiba membunuhnya. Dia juga menggunakan persiapan reinkarnasi dan Yesuan untuk mati. Sayangnya, tidak berhasil. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Setelah kematian pembangkit tenaga listrik terbaik kedua, Yesuan mendengar suara sistem yang mendorong, dan peningkatan elegi tulang Raja Tulang juga meningkat pesat. Jika terus meningkat, pertumbuhan Raja Kerangka mungkin berlipat ganda, 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Jiwa elegi keterampilan ini terlalu abnormal, dan cari waktu lain untuk membunuh yang disalahkan. Pertama-tama tingkatkan peningkatan pada level tertentu dan kemudian katakan. Yesuan berpikir dalam hatinya, tidak ada batasan untuk peningkatan elegi jiwa. Selama Raja Tulang menjaga alam reinkarnasi, dan terus-menerus membunuh mereka yang melewati binatang surgawi, peningkatan akan terus meningkat, dan bahkan jika Raja Kerangka menerobos babak kedua, peningkatan tidak akan menjadi hasilnya berkurang. Ketika Yesuan menyerah kepada Raja Kerangka, dia melirik tanpa sadar. Keterampilan elegi jiwa bernilai 3 poin untuk ditelan, yang merupakan keterampilan paling berharga yang pernah dilihatnya sejauh ini.